Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Dan pada kali ini kembali gue akan membawakan cerita horor dan misteri buat kalian semua, para subscriber Baper TV yang selalu setia mengikuti channel gue ini. Cerita ini merupakan kisah nyata. Kisah nyata mungkin bisa dikatakan based on true story. Cerita ini gue dapatkan dari akun Twitter X @mwp_mystics. Dan gue mau info lagi, cerita ini ada 5 part teman-teman. Jadi kalian bersabar. Nanti gua akan buat satu part. Jadi ikutin dari part 1 sampai part akhir supaya kalian mendapatkan inti dari cerita ini. Oke, tanpa berlama-lama waktu lagi, gua akan mulai. Ceritanya adalah sebagai berikut. Cerita ini berjudul Teror Santet bagian pertama, dengan clue hari bahagia. Oke, apa yang ada di bawah ini terjadi berdasarkan kisah nyata tanpa penambahan atau hiperbola dalam ceritanya. Semua tokoh benar-benar ada dan menyaksikan kejadian yang terjadi. Namun nama tokoh disamarkan demi memprivasi keluarga. Lokasi tidak dijelaskan secara detail karena hingga kini rumah dan segala lokasi yang disebutkan dalam cerita masih ada dan telah ditempati oleh orang lain. Narasumbernya adalah Mbak Eva, usia 33 tahun. Cerita ini terjadi sewaktu saya saat duduk di bangku sekolah SMP sekitar tahun 2000-an awal. Kini saya sudah berumur 33 tahun. Saya bungsu dari 4 bersaudara. Kakak pertama saya perempuan, sebut saja Aina. Yang kedua perempuan juga, sebut saja Bella. Dan yang ketiga laki-laki, sebut saja namanya Chandra. Dalam keluarga saya dan kakak saya Chandra termasuk yang bisa melihat sesuatu yang kasat mata. Tapi kami cenderung cuek dan nggak peduli. Kami anggap angin lalu sampai ada kejadian naas menimpa kakak kami, kakak Bella. Di antara kedua kakak perempuan, kakak Bella ini bisa dibilang produk suksesnya orang tua saya. Dia cantik, cerdas, secara proporsi badannya bagus, dan punya segudang prestasi di bidang olahraga. Dia masuk universitas negeri lewat jalur siswa berprestasi pula. Singkat cerita, Kak Bella lulus kuliah dengan hasil yang memuaskan. Dan selama masa kuliah dia aktif di kegiatan remaja masjid yang berlokasi di Bilangan, Jakarta Pusat. Di sanalah dia bertemu dengan calon suaminya, sebut saja Bang Boni. Begitu Kak Bella lulus, tanpa menunggu waktu lama Bang Boni melamarnya. Kak Bella sudah pasti menerimanya. Tapi dia meminta waktu. Karena setelah kuliah dia ingin berkarir terlebih dahulu, ucapnya. Pada saat itu maka jadilah mereka mengikat janji dengan pertunangan. Tidak perlu nunggu waktu lama, Kak Bella langsung diterima kerja di perusahaan yang bergengsi di daerah elit Sudirman. Dia meniti karirnya dengan baik dan selang setahun kemudian keluarga Bang Boni datang lagi untuk menentukan hari pernikahan. Dan hari pernikahan pun diucapkan. Saya masih ingat betapa bahagianya Kak Bella saat itu. Ia sangat bersemangat mempersiapkan hari bahagianya. Gedung sudah di-booking, jahitan kebaya, pengantin mencetak dan memilih model undangan, bikin souvenir, pokoknya kelihatan sekali kebahagiaan Kakak Bella saat itu. Sampai suatu saat kira-kira 2 bulan jelang hari pernikahan yang ditetapkan, Kak Bella pulang kantor dengan muka yang sulit dideskripsikan.
Saya pun tidak tahu apakah saat itu ia sedang senang ataupun sedih, sampai akhirnya kakak Bella mulai bercerita. Kak Bella bercerita kalau dia kenalan sama seorang pria di kantornya beda divisi, namanya Virus. Orangnya ganteng dan simpatik, dan anehnya sejak saat itu Kak Bella selalu cerita soal Virus, sampai akhirnya Kak Aina yang saat itu sudah menikah menegurnya. Lo udah mau nikah kenapa jadi ngomong cowok-cowok lain, kata Kak Aina. Tapi Kak Bella cuma senyum. Gue belum pernah diperlakukan selembut ini sama cowok, Kak, katanya. Saya dengan kepolosan anak SMP ngomong dengan nada bercanda. Ya udah, kawin aja sama Mas Virus, susah amat. Dan saat itu Kak Aina noyor saya, dan sebaliknya Kak Bella justru menatap saya dengan muka serius. Entah apa yang dipikirkan sama kakak Bella, apakah kalimat saya itu berbekas padanya atau bagaimana, saya tidak tahu. Saat itu minggu sore Kak Bella menangis di tempat tidurnya kenceng banget hingga kedengeran ke kamar saya yang ada di sebelahnya. Saya masuk ke kamarnya dan dia cerita kalau keinginannya ngebatalin pernikahan tidak disetujui oleh orang tua kami. Iya, dia minta pernikahan dibatalkan. Yang penting tidak setuju, terutama mama saya. Karena persiapan pernikahan sudah 90% terlaksana. Saya tidak menyangka ternyata Kak Bella begitu serius dengan Virus dan seakan-akan melupakan tunangannya Bang Doni begitu saja. Namanya masih SMP. Saya nggak terlalu ambil pusing. Saya turun ke bawah kamar saya dan Kak Bella di lantai 2 menuju dapur dan mengambil segelas air untuk Kak Bella dan kembali ke atas untuk memberikan kepadanya. Udah tenang dulu, sholat sana. Lalu saya tinggal tanpa berpikir macam-macam. Kami keluarga selalu makan malam bersama, tapi malam itu Kak Bella tidak ada di meja makan. Kak Chandra lalu disuruh mama samper ke kamar atas, tapi di kamar atap kamar Kak Bella kosong. Akhirnya saya dan Kak Chandra disuruh cari di sekeliling rumah, tapi hasilnya nihil. Kak Bella menghilang. FYI, Kak Aina sudah tidak tinggal bersama lagi karena sudah berkeluarga. Rumah orang tua saya saat itu memang cukup besar, luas tanahnya sekitar 700 meter persegi. Terdiri dari 2 lantai. Untuk ke lantai 2 ada 2 tangga. Tangga yang satu khusus ke kamar orang tua saya, dan tangga yang satu menuju ke area kamar di lantai 2 lainnya. Dan bentuk rumahnya mirip labirin, jadi banyak spot tersembunyi. Dan di taman belakang ada sejenis bunga low sendiri, yaitu kamar Kak Chandra yang terpisah dari rumah induk. Mama saya nyuruh Kak Chandra telepon HP Kak Bella. Saat itu Kak Chandra sudah kuliah, jadi dikasih HP. Kalau saya belum dikasih karena masih SMP. Nada sambungnya berbunyi, tapi panggilan telepon itu tidak diangkat oleh Kakak Bella. Ya sudah, mungkin dia mau nenangin diri dulu. Biar aja dulu. Oke, sebentar teman-teman. Oke teman-teman, sorry tadi gue telepon masuk, kita lanjutin lagi ya ceritanya. Mama saya nyuruh Kak Chandra telepon HP Kak Bella. Saat itu Kak Chandra sudah kuliah, dikasih HP. Kalau saya belum dikasih karena masih SMP. Ada sambung berbunyi, tapi panggilan telepon tidak diangkat oleh Kakak Bella. Ya sudah, mungkin dia mau nenangin diri dulu, biar aja dulu. Dia kan sudah dewasa, semoga bisa berpikir jernih, kata papa saya. Papa saya tipikal papa yang sangat santai, tenang, dan percaya banget sama anak. Sepanjang bukan hal-hal yang negatif. Tapi mobilnya ada, Pak, kata Kak Chandra sambil nunjukin kunci mobil yang biasa dipakai Kak Bella. Ya mungkin keluar sebentar cari angin, kata papa saya sambil meremas halus pundak mama saya. Mungkin ini menenangkan mama saya yang saat itu air mukanya sudah berubah panik. Bertolak belakang dengan papa saya. Saya ini ekspresif dan panikan banget orangnya. Malam itu kami makan malam tanpa suara, obrolan seperti biasa.
larut dalam pikiran masing-masing, dan ternyata tanpa kami sadari dari situlah awal mulai petaka ini dimulai. Setelah makan, saya sama Kak Chandra nonton di ruang TV, main game Tekken 4 waktu itu. Tak tahu Kak Bella berjalan dari belakang, mungkin dia masuk lewat pintu samping. Tapi saat itu Kak Bella masuk tanpa ucapan salam, padahal itu sudah jadi kebiasaan kami semua di rumah. Waalaikumsalam, dari mana Kak? Kak Chandra jawab salam seolah-olah Kak Bella mengucap salam. Tapi Kak Bella nggak jawab apa-apa, cuma ngeliatin Kak Chandra aja dengan tatapan yang menurut saya aneh, sedangkan Kak Chandra tatapannya sibuk layar TV. Jadi dia nggak sadar akan ekspresi dari Kak Bella. Setelah itu Kak Bella melewati kami berdua jalan ke arah tangga kamar. Saat dia lewat, entah kenapa kecium bau kembang, dan itu santer alias pekat banget sampai saya nutup hidung. Di situ saya mulai janggal karena Kak Bella walaupun cantik bukan tipe perempuan pesolek. Dia jarang sekali pakai parfum kecuali untuk acara-acara tertentu saja. Dan sebagai adik yang sering minjem barang-barangnya, saya tahu persis dia nggak suka parfum bau kembang. Saat saya lagi mikirin asal bau kembang yang nyengat itu, Kak Chandra buru-buru nyusul Kak Bella ke tangga. Kak Chandra nyusul dan narik tangan Kak Bella sampai Kak Bella dan Kak Chandra terjatuh hampir bersamaan, dan sekitar itu juga bau kembang pun hilang. Apaan sih lo? Kata Kak Bella dengan muka kesal. Muka Kak Chandra pucat. Enggak apa-apa. Ya udah istirahat saja sana Kak. Kak Bella bangun dan naik ke atas tangga dengan cepat. Selepas kepergian Kak Bella, Kak Chandra menatap saya masih dengan muka pucat dan napas yang belum beraturan. Kamu lihat tadi? Tanyanya. Lihat apa? Saya malah bingung. Aku nggak lihat apa-apa, cuma tadi tumben amat Kak Bella pakai parfum udah kayak mau ngelenong, baunya nyanter banget, kata saya. Nah, justru itu, emang lo nggak lihat itu rambut Kak Bella panjang sampai nyeret-nyeret di tangga, kata Kak Chandra. Jujur saya nggak lihat karena terlalu fokus sama bau kembang yang nyengat sampai mau muntah. Jadinya saya nunduk dan nggak lihat Kak Bella jalan. Ya udahlah, tidur sana, udah malam sekolah lo, kata Kak Chandra sambil matiin TV dan PS. Saya nurut dan naik ke atas tanpa beban. Kalau ada yang tanya kenapa saya nggak takut saat itu, saya dan Kak Chandra udah terlalu sering lihat yang seperti itu. Selama ini kami mikir paling mereka iseng aja pengen menunjukkan eksistensi dengan menampakkan diri. Ya karena si Chandra dan adanya ini dia punya indera keenam alias indigo. Jadi kita cuekin aja tiap pemunculan sosok-sosok itu dan nganggep yang begituan nggak akan bisa nyakitin kita. Tapi ternyata kami salah, dengan seizin Allah ternyata mereka bisa berbuat jauh dari sekedar ingin menampakkan diri. Saya naik ke atas, kalau di lantai 2 ini setelah tangga kamar paling pertama itu ada kamar Kakak Bella. Terus ada kamar mandi yang biasa kami pakai sharing. Setelah itu baru kamar saya dan bekas kamar Kak Aina sebelum dia menikah. Dan satu kamar lagi dulu dipakai sepupu saya yang tinggal di rumah ortu saya saat kuliah. Jalan ke kamar saya itu semacam lorong panjang dengan lebar sekitar 2,5 meter. Pintu kamar di sebelah kiri dan sebelah kanan itu jendela besar yang menghadap taman depan rumah. Ketika di atas saya dengar Kak Bella saya menangis di kamarnya, tapi saya pikir dia butuh waktu sendiri. Jadi saya langsung ke kamar saya. Sampainya di kamar saya nyalain radio sambil ngambil buku novel yang sudah setengah jalan saya baca. Saya baca novel itu sambil ketiduran, dan saat itu kalau nggak salah tepat pada pukul 21.30. Sampai ke pertengahan membaca, tiba-tiba di atas loteng terdengar seperti ada orang berjalan pelan-pelan dengan tapak kaki yang besar pula. Tap, tap, tap. Ah, paling kucing atau tikus pikir saya. Lalu saya lanjutkan baca. Tapi nggak beberapa lama. Tiba-tiba jendela kamar saya ada yang ngetok.
dengan ketukan halus. "Siapa ya? Udah malam, jangan ganggu saya. Sana, balik lagi ke tempatmu," seru saya. Dan gangguan itu langsung hilang. Iya, saya tahu itu bukan orang. Dan karena saya sudah cukup bosan dengan gangguan semacam itu, saya dan Kak Chandra sudah menganggap sebagai angin lalu saja, dan bahkan mereka sering kami tegur kalau sudah mengganggu kegiatan kami. Dalam hati saya, kok tumben malam ini rame banget ya, pada iseng sih. Mood membaca saya hilang. Akhirnya saya putuskan matiin lampu dan tidur. Namun tiba-tiba saya tersentak bangun kaget karena setengah mati disebabkan suara ledakan kencang di atas rumah yang disusul suara teriakan. Suara teriakan yang melengking dan berasal dari arah kamar Kak Bella. Buru-buru saya lari ke kamar Kak Bella karena takut dia kenapa-kenapa. Saya buka pintu kamar kakak saya dan saya kembali dibuat kaget saat mendapati Kak Bella nggak ada di dalam kamarnya. Dan hal yang lebih buruk, justru saya lihat adalah nenek-nenek yang tengah duduk di kasur kakak saya. Dia duduk membelakangi pintu dengan rambut putih yang panjang yang terurai. Rambut yang panjang sekali sampai menyentuh terurai di lantai. Dia ketawa-ketawa cekikikan sambil sesekali bersenandung entah lagu apa. Saya refleks ambil sendal indoor kakak yang ada di depan pintu. Saya baca surat Al-Ikhlas lalu saya timpuk kepala nenek-nenek. Seketika dia nengok. Hidung bengkok, bibirnya sobek sampai ke telinga, matanya merah dan mendelik. Dia bangun dari duduk dan jalan ke arah saya. Wah, biasanya ditimpuk udah kabur, ini kok malah nyamperin. Saya panik. Saat itu saya sadar ini setannya big deal dan bukan tipe biasa yang saya hadapi. Saya langsung kabur dan teriak manggil orang tua saya. Masalahnya rumah sebesar itu untuk kumpulin orang itu nggak gampang. Udah nyampe bawah kayaknya nggak ada yang sadar sama teriakan saya. Akhirnya saya lari ke kamar orang tua saya, buka pintunya langsung loncat ke tempat tidur. Nyempil di antara ortu saya yang lagi tidur. Orang tua saya kaget dan tanya kenapa saya ngos-ngosan gitu. Lalu saya cerita semuanya. Tapi nggak lama lantai atas ada suara Kak Bella memanggil saya. "Dek, di mana lo? Nggak ngajar lo, nipu kue." Papa, mama, dan saya lihat-lihatan. Itu Bella kan? Kamu nipu dia? Apa nipuk nenek-nenek? Nenek-nenek pak? Ya Allah beneran pak, kata saya berusaha meyakinkan papa. Ya udah ayo kita lihat ke atas siapa, kata papa saya. Kami bertiga keluar ke kamar dan di situ udah ada Kak Bella berdiri dengan muka marah sambil nenteng sendal yang saya pakai buat timpuk nenek-nenek tadi. "Kurang ajar lo dek, gua lagi tidur enak-enak, kenapa lo timpuk sendal?" tanya Kak Bella marah. "Aku gak nipu kakak, tadi aku nimpuk nenek-nenek," jawab saya membela diri. "Apaan sih? Igo lu, gua sendirian, nenek-nenek dari Hongkong," katanya kesal. Lalu Kak Chandra masuk dari pintu belakang kamar. Dia kepisah di bungalow sendiri di taman belakang. Tapi pas dia lihat Kak Bella, ekspresinya terlihat kaget dan refleks nunduk memalingkan pandangannya. Tapi Kak Chandra diam saja, gak ngomong apa-apa. "Udah gua tidur lagi, besok kerja, ngeselin lo deh," ujar Kak Bella sambil jalan balik ke kamarnya. Dan saat dia balik badan kembali kecium bunga bau kembang. Tapi nggak separah sebelumnya dan hilang saat dia sudah sampai di tangga atas. "Ma, Pak, itu siapa nenek-nenek?" kata Kak Chandra bicara pasca Kak Bella naik. "Nenek-nenek mana? Itu kan Bella," kata mama. "Kakak Bella apaan? Itu nenek-nenek mak, rambutnya panjang," kata Kak Chandra bersikukuh. Mama dan papa saling melihat satu sama lain. Apa yang Kak Chandra ucapkan persis dengan apa yang saya sebelumnya bilang. Dan kedua orang tua kami tahu bahwa kedua anak ini mampu melihat hal-hal seperti itu. Papa langsung naik ke atas dan segera menyusul Kak Bella ke kamarnya. Ketika sampai di kamar Kak Bella, papa mendapati Kak Bella sudah tidur di atas kasurnya. Tapi entah gimana dan dari mana di lantai kamar Kak Bella ada banyak rambut putih
putih yang rontok dan berserakan. Oke teman-teman, gua rasa itu dulu untuk part 1 nya. Dilanjut lagi part 2. Makasih banyak yang udah nonton dari awal ke akhir. Buat kalian yang baru join di Baper TV, jangan lupa bantu gua dengan subscribe, support gua dengan subscribe, like, share, and comment. Oke, makasih banyak. Akhir kata gue pamit dari Kota Depok. Dari Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.